Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah rajin ibadah, udah hafal semua ritualnya, tapi kok rasanya hati masih kosong? Kayak ada yang kurang. Ini adalah video bagian 12 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Kami gak sedang ceramah, kami cuma mau coba buka jendela pikiran sedikit lebih lebar. Ada satu kalimat menarik, jangan sampai kita beragama, tapi gak kenal sama Tuhan. Kedengarannya aneh ya, tapi jujur aja, seringkali kita cuma jadi robot ritual, padahal inti dari semuanya adalah makrifatullah, mengenal Allah. Gimana mau rindu kalau gak kenal? Gimana mau cinta kalau merasa asing? Yuk kita kosongkan dulu gelas kita, supaya hikmah ini bisa masuk tanpa tumpah. Bab 1. Redefinisi kata cipta. Selama ini, di bangku sekolah, kita diajarin kalau menciptakan itu artinya bikin sesuatu dari gak ada jadi ada. Titik. Tapi, mari kita naik kelas ke level kesadaran yang lebih tinggi. Coba bayangin kalau kata menciptakan itu sebenarnya adalah memanifestasikan. Artinya apa? Tuhan itu cahaya, energi yang gak bisa dihancurin, tapi bisa berubah bentuk. Jadi, dunia dan seisinya ini, termasuk kamu dan aku, adalah cara Tuhan menampakkan dirinya dalam berbagai wujud. Kita ini bukan sesuatu yang terpisah dari sumbernya. Ingat kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita berasal darinya dan akan balik ke sana. Nah, hidup ini sebenarnya cuma perjalanan di tengah-tengah antara asal dan tujuan itu. Sebuah school of life. Bab 2. Kamu itu tanah, tapi ada isinya. Sekarang coba kamu baca, apa yang kamu lihat? Wajah, kulit, rambut, itu semua bahan bakunya tanah. Kita ini cuma tanah yang dikasih bentuk. Kenapa harus tanah? Biar kita sadar, gak ada yang perlu disombongin. Mau sekeren apapun casing kita, bahan bakunya sama, tanah yang diinjak-injak. Tapi, ada plot twistnya. Meskipun casingnya tanah, isinya itu luar biasa. Tuhan bilang, Dia meniupkan sebagian ruhnya ke dalam kita. Jadi fisikmu itu cuma rumah, cuma kemasan. Nah pertanyaannya, siapa yang jadi tuan rumah di dalam dirimu sekarang? Apakah Dia sang pemilik rumah, atau justru egomu? Seringkali Tuhan malah jadi tamu di rumahnya sendiri karena kita terlalu sibuk nurutin kemauan ego, nafsu, dan gengsi. Bab 3. Menemukan wajah Tuhan di mana-mana. Kalau kita udah sadar kalau semua ini adalah manifestasi Tuhan, pandangan kita ke dunia bakal berubah total. Kamu gak akan lagi gampang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena di balik baju yang beda, agama yang beda, atau warna kulit yang beda, isinya sama. Sama-sama cahaya ilahiyah. Ibarat ada 1000 cermin di satu ruangan dengan satu lilin di tengahnya. Cahaya yang mantul di tiap cermin itu kelihatannya ada banyak, tapi sumbernya cuma satu. Jadi kemanapun kamu memandang, kamu sebenarnya lagi lihat wajah atau kehadiran Tuhan. Makanya ibadah itu bukan cuma pas kita pakai sarung atau mukena doang. Pas kamu kerja, pas kamu nolong orang, bahkan pas kamu lagi diem dengerin curhatan teman, itu bisa jadi ibadah kalau hatimu terkoneksi sama sang sumber. Kembali ke fitrah kasih sayang. Tugas kita di bumi ini simpel tapi berat, jadi khalifah, jadi duta Tuhan yang menyebarkan kasih sayang. Ingat ya, bahan baku asli kita itu kasih sayang. Kalau sekarang kita gampang benci, gampang iri, atau dendam, itu tandanya kita lagi sakit dan jauh dari fitrah. Benci itu bagaikan terpenjara, tapi kasih sayang itu membebaskan, kedamaian. Yuk, mulai pelan-pelan kita kenali diri lagi. Bukan cuma kenal nama atau jabatan, tapi kenal siapa sang penggerak di dalam diri kita. Karena dengan mengenal diri, kita bakal ketemu sama Tuhan. Dan saat itulah hidup gak lagi terasa berat, tapi jadi aliran syukur yang gak habis-habis. Sampai ketemu di perjalanan spiritual berikutnya. Di video bagian 13 playlist mengisi kertas kosong berikutnya. Tetaplah rendah hati, karena kita semua cuma tanah yang sedang belajar pulang. Terima kasih.